Hai guys, balik lagi di episode keempat. Masih sama di buku Hujan. Oke, nggak perlu banyak ngomong lagi, langsung aku bacain aja. Kita udah sampai di halaman ke-6 ya, by the way. Malam kedua, Lail dan Esok tidur di tenda pengungsian. Situasinya lebih baik dibanding tenda rumah sakit. Ada kasur-kasur tipis, juga bantal, serta selimut seadanya. Mereka juga sudah berganti pakaian, bukan lagi seragam sekolah. Tenda ditutup rapat-rapat oleh petugas saat malam. Abu semakin tebal di luar, sangat berbahaya. Masker yang dibagikan sudah diganti dengan masker plastik yang lebih kuat. Mereka beruntung, tidak semua penduduk bisa memperoleh masker. Jutaan penduduk di dunia meninggal karena abu itu, tercekik. Sore tadi, Esok sempat menjenguk ibunya di rumah sakit. Ibunya masih belum siuman, sementara Lail hanya melamun di tenda. Dia tetap tidak berselera makan, tidak semangat melakukan apapun. Piring berisi jatah makan malamnya teronggok tanpa disentuh. Malam itu suhu bumi mulai turun drastis, 5-6 derajat Celcius. Meski dengan selimut di dalam tenda tertutup rapat, udara tetap terasa dingin menusuk tulang. Letusan gunung menyemburkan miliaran kubik material ke angkasa. Sebagai besar material itu seperti abu dan partikel berat lainnya. Luruh ke bumi, sebagian tidak lagi. Saat Gunung Toba meletus 73.000 tahun lalu, ada 6 miliar ton emisi gas sulfur dioksida yang masuk ke lapisan stratosfer. Gas itu menghalangi cahaya matahari yang menghangatkan bumi, membuat suhu rata-rata permukaan bumi turun drastis hingga 15 derajat Celcius selama 10 tahun, yang baru berangsur normal ratusan tahun berikutnya. Itulah yang disebut masa volcanic winter. Menyusul letusan gunung kemarin pagi, miliaran emisi gas sulfur dioksida yang sama juga memenuhi lapisan stratosfer. Gas ini sepertinya mulai bekerja, membuat penduduk kota tidur meringkuk kedinginan. Penghuni tenda pengungsian amat beruntung. Tidak semua penduduk bumi punya tempat bermalam yang baik setelah gunung meletus. Jutaan penduduk meninggal karena suhu dingin. Lail tidak bisa tidur dengan cepat. Dia menatap lamat-lamat atap tenda. Di sekitarnya 20-an anak-anak usia di bawah 15 tahun telah terlelap. Ada banyak yang dipikirkan Lail tentang ibunya dan ayahnya. Dia tidak menangis, tapi seperti ada bagian yang kosong di hatinya. Dibawa pergi, dia tidak mengerti. 3 malam lalu, dia masih tidur di atas kasur empuk. Ibunya mengecup keningnya, mengingatkan besok sekolah, bilang selamat tidur. Malam ini dia tidur di dalam tenda darurat pengungsian. Cepat sekali semuanya berubah. Lail jatuh tertidur lewat tengah malam dan terbangun pukul 8 pagi. Esok yang membangunkannya. Bukankah di luar masih gelap? Wajah Lail bertanya muram. Dia melihat ke arah dinding tenda. Sudah pukul 8 Lail, kamu harus antri sarapan sebelum kehabisan. Sebagai jawaban, Lail menarik kembali selimutnya menutupi wajah. Lail, aku tidak lapar. Lail menjawab pendek. Kamu harus makan atau nanti jatuh sakit. Sudah sejak kemarin pagi kamu tidak makan. Ayo. Esok menarik paksa lengan Lail. Tersuruk-suruk Lail mengikuti Esok, mengenakan masker sebelum keluar. Stadion dipenuhi abu setebal 5 cm. Saat kaki menginjak rumput, abu itu melesak. Semua terlihat kelabu. Atap tenda, bangunan stadion yang tersisa, mobil, dan peralatan logistik tertutup abu tebal. Lail mendongak. Langit terlihat remang, seperti masih malam, jarak pandangnya terbatas. Lail tidak bisa melihat pucuk-pucuk tenda di kejauhan, seperti ada kabut menyelimuti sekitar. Udara dingin menerpa wajah, membuatnya menggigil. Belum pernah Lail merasa sedingin ini. Bukankah ini sudah pukul 8? Seharusnya suhu terasa hangat. Apa yang terjadi? Lail menelan ludah sambil merapatkan jaket yang dia kenakan. Suhu bumi terus turun. Dalam seminggu, temperatur akan turun hingga 15 derajat. Esok yang menjelaskan. Tapi kita tidak perlu khawatir, protokol darurat telah diumumkan wali kota. Marinir sedang dikerahkan menuju toko pakaian dan toko makanan. Semua persediaan yang berhasil diselamatkan menjadi milik publik, dikontrol penuh oleh marinir agar tidak terjadi keributan. Mereka akan membagikan pakaian dingin kepada pengungsi dalam waktu 24 jam ke depan. Lail menoleh ke arah Esok. Bagaimana kamu tahu soal itu? Aku menguping percakapan petugas. Esok mengangkat bahunya dengan santai. Hati-hati Lail, kemungkinan kamu menginjak lubang yang tidak terlihat. Esok cekatan menarik tubuh Lail yang terhuyung. Lapisan abu tebal membuat halaman rumput terlihat sama, abu-abu. Ini belum seberapa.
Abu ini akan terus turun, tebalnya bisa hingga 15 cm 2 hari lagi. Esok menepuk-nepuk pakaiannya. Bagaimana kalau tidak berhenti, terus turun? Lyle bertanya. Tentu saja akan berhenti, mungkin 2 minggu, mungkin sebulan, kamu harus mengenakan masker setiap kali keluar. Beberapa saat lagi, petugas kesehatan akan melarang siapapun keluar tenda, kecuali situasi darurat. Ayo, kita harus segera tiba di dapur umum. Mereka tiba terlambat di dapur umum, makanan sudah habis. Tidak apa, aku tidak lapar. Lyle menggeleng tidak peduli. Kamu harus makan, Esok berseru tegas, menarik paksa tangan Lyle melangkah ke bagian dalam dapur menemui salah satu petugas. Esok sepertinya sudah mengetahui banyak hal di tenda pengungsian 24 jam terakhir. Dia mengenal dan dikenal banyak petugas, cakap berbicara dengan mereka. 5 menit membujuk petugas, Esok dan Lyle keluar dari dapur umum membawa bungkusan makanan kembali ke tenda. Usai sarapan, Lyle berhasil menghabiskan separuhnya. Esok bilang dia hendak ke rumah sakit menjenguk ibunya. Esok menawarkan apakah Lyle mau ikut. Lyle tidak menjawab, duduk melamun. Esok memutuskan pergi sendirian. Masalah muncul ketika Esok kembali ke stadion 1 jam kemudian. Lyle tidak ditemukan di tenda. Esok menyisir tenda-tenda di sampingnya. Siapa tahu Lyle berkeliling melihat-melihat. Tidak ada. Hampir tidak ada orang yang berjalan-jalan di luar dengan abu semakin tebal. Esok mulai cemas, bertanya ke petugas apakah mereka melihat Lyle. Petugas menggeleng, ada ratusan anak kecil di pengungsian, mereka tidak ingat satu persatu. Esok menghembuskan nafas, menongak, menatap langit yang mendung. Awan hitam berkumpal di atas langit, sepertinya akan turun hujan. Itu kabar baik bagi kota. Air hujan akan mengusir sejenak tumpukan abu, membuat udara lebih bersih. Tapi hujan sekaligus juga kabar buruk. Esok mengusap rambutnya, wajahnya tegang. Dia harus menemukan Lyle sebelum hujan turun, atau akan terjadi hal yang sangat mengerikan. Baiklah, jika Lyle tidak ada di tenda pengungsian, kemungkinan besar gadis itu menuju ke tempat itu, reruntuhan rumahnya. Maka Esok bergegas. Kamu hendak kemana? Salah satu marinir di luar stadion menghentikan Esok. Marinir itu mengenal Esok, anak laki-laki usia 15 tahun yang membantu apapun yang dia bisa di tenda pengungsian. Esok menjelaskan masalahnya dengan cepat. Kamu tidak bisa meninggalkan stadion. Petugas kesehatan melarang aktivitas apapun di luar. Abu vulkanik bisa menyebabkan kamu tercekik meski dengan masker sekalipun. Aku tahu larangan itu. Esok mengangguk. Suaranya serak. Tapi ini darurat dan aku tidak mengkhawatirkan abu. Aku mengkhawatirkan hujan. Jika Lyle berada di luar sana saat hujan turun, situasinya lebih berbahaya dibanding abu vulkanik. Marinir bergumam, menimbang situasinya, memanggil temannya berdiskusi. Baik, kamu pinjam sepeda dari petugas di meja pendaftaran. Waktumu hanya 1 jam, paham? Esok mengangguk, itu lebih dari cukup. Berlari-lari kecil, Esok mengambil salah satu sepeda, dia melompat ke atas joknya. Mengayuh cepat serta meninggalkan stadion. Dengan menggunakan sepeda, gerakannya lebih tangkas. Esok merapatkan hoodie yang dia kenakan. Udara dingin membuat wajahnya kebas. Jalanan kota sepi, hanya reruntuhan yang dilapisi abu tebal. Di beberapa pojok jalan, Esok menemukan marinir dan petugas kesehatan yang berpakaian anti abu dan anti air masih melakukan evakuasi. Mereka membongkar reruntuhan rumah, mencoba menarik penduduk yang terjepit. Proses evakuasi berlangsung lambat dengan abu di mana-mana. Sesekali Esok berpapasan dengan ambulans yang melesat cepat, menyisakan abu menggempul di belakangnya. Tidak ada Lyle di rumah gadis itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Esok menghembuskan nafas kecewa, memikirkan dengan cepat kemungkinan lain. Waktunya terbatas. Dia mendongak. Awan tebal terlihat di atas langit. Di mana Lyle? Apakah dia sebaiknya segera kembali ke stadion, menunggu Lyle di sana? Esok memasang kembali hoodie di kepala, memperbaiki posisi masker, bergegas naik ke atas jok sepeda. Dia tidak akan berhenti mencari Lyle, meski ada satu tempat lagi yang mungkin dikunjungi gadis itu. Sepeda berwarna merah itu melesat cepat di jalanan, membelah tumpukan abu. Tetes air hujan pertama akhirnya jatuh, masih jarang-jarang. Esok mendongak, menggigit bibir. Dia tidak boleh terlambat atau Lyle dalam bahaya. Dia harus segera menemukan Lyle. Esok menggayuh pedalnya secepat yang dia bisa. Dadanya berdegup lebih kencang, wajahnya semakin tegang. Kali ini tebakannya tidak keliru. Lyle terlihat duduk di perempatan jalan di depan lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Tiba di dekat Lyle, Esok menarik pedal rem kuat-kuat, loncat turun dari jok sepeda, memarkir sepedanya sembarangan. Apa yang kamu lakukan di sini? Esok berseru gugup. Lyle menoleh, tidak menjawab. Kita harus segera pergi. Lyle menggeleng, menyeka ujung matanya. Dia tidak mau kemana-mana. Dia ingin menemani ibunya yang berada di bawah sana. Lagi pula hujan akan turun.
Dia selalu suka hujan, bermain di bawah tetesannya, basah. Ikut aku sekarang, Lail. Esok memaksa, menarik lengan Lail. Lail melawan, tidak mau. Tetes hujan mulai banyak. Esok menggeram panik. Ini bukan hujan biasa, Lail. Ini hujan asam. Dengan besarnya letusan gunung kemarin, kadar asamnya sangat pekat. Tanaman meranggas, semen terkelupas, bebatuan retak. Ini hujan mematikan. Kamu bisa menderita penyakit serius jika terkena air hujannya. Wajah melepuh, rambut rontok. Esok tidak peduli Lail berteriak marah. Dia menarik paksa Lail. Tidak ada lagi waktu. Kamu bisa kapanpun kembali ke tempat ini. Aku janji akan menemanimu. Tapi tidak sekarang. Lail menangis. Dia ingin tetap berada di sini. Dia ingin menangis saat hujan turun. Ketika orang lain tidak tahu bahwa dia sedang menangis. Aku mohon Lail, naik ke atas sepeda. Esok menatap wajah gadis itu. 15 detik yang menegangkan sementara rintik air semakin sering. Akhirnya Lail menurut. Sesekali posisi Lail menatap di jok belakang. Esok kembali menggayuh sepedanya secepat yang dia bisa. Mereka harus segera menemukan tempat berteduh. Tidak ada bangunan aman yang bisa digunakan di dekat perempatan jalan. Konstruksi gedung-gedung tidak aman. Halte bus tidak cukup melindungi. Tetes air hujan mulai deras. Esok membelokkan sepeda keluar dari jalanan, masuk ke rerumputan, melintas di bawah pepohonan, menghindari tetes air. 30 meter berbelok kiri melintasi tepi pasir, kemudian mengerem sepeda di depan rumah-rumahan plastik berwarna orange. Esok melompat turun, menarik lengan Lail, berlari, membiarkan sepeda tergeletak sembarangan. Mereka tiba persis di dalam rumah-rumahan plastik saat hujan deras turun tidak tertahankan. Hujan yang menyirami tumpukan debu tebal, hujan asam. Ruangan putih 4x4 meter dengan lantai pualam tanpa lenggang. Gadis berusia 21 tahun di atas sofa hijau terdiam. Ceritanya terhenti sejenak. Anak laki-laki itu, kamu sangat beruntung bertemu dengannya saat gempa bumi terjadi. Elijah berkata pelan. Gadis itu mengangguk. Itu benar sekali. Dia sangat beruntung. Esok bukan siapa-siapa, tidak kenal sebelumnya, tapi dia amat peduli padanya. Dalam waktu 2 hari, 2 kali Esok menyelamatkannya. Pertama saat di tangga darurat, kedua saat hujan asam turun. Tidak terlambat walau sedetik. Esok telah menganggapnya sangat penting, seperti adik sendiri. Gadis di atas sofa hijau menunduk menatap lantai. Ya, benar. Mungkin dia hanya dianggap seperti adiknya sendiri. Esok adalah anak bungsu dari 5 bersaudara laki-laki. Bertemu dengan Lail dalam kejadian itu membuatnya seperti memiliki adik perempuan. Esok menemani Lail melewati masa-masa sulit, menghiburnya, memastikan dia makan tepat waktu, mengurus semua keperluannya. Esok juga bicara dengan petugas pengungsian saat kehabisan makanan dan mencarikan selimut yang lebih tebal. Hari itu perasaan tersebut belum tumbuh. Lail masih anak perempuan 13 tahun. Bertahun-tahun kemudian dia baru mengerti, dia tidak ingin hanya dianggap seperti adik. Oke, lanjut di halaman ke-7. Esok dan Lail tiba di stadion saat matahari telah tenggelam. Hujan lebat menahan mereka pulang segera. Hampir 2 jam menyirami habis abu tebal di jalanan, di atap bangunan, dan membersihkan kota. Udara terasa lebih segar. Setelah memastikan hujan benar-benar berhenti, Esok melangkah keluar dari rumah-rumahan plastik, mendirikan sepeda. Warna merah sepeda terlihat pudar, juga kursi taman. Hujan asam membuat luntur cat, pelitur, dan semen. 2-3 hari ke depan, rerumputan juga akan kering, daun-daun pohon rontok. Lail ikut keluar dari rumah-rumahan plastik, melangkah perlahan naik ke atas sepeda. Esok mengayuh sepedanya melintasi jalanan basah. Udara terasa lembab dan dingin. Aku punya kabar gembira, Lail. Lail tidak berkomentar. Ibuku sudah siuman, Esok memberitahu. Lail masih diam, itu seharusnya kabar gembira. Kamu ingin bertemu dengannya? Lail tidak menjawab, matanya menatap kosong, masih dipenuhi kabut kesedihan sejak kabar ayahnya meninggal kemarin pagi. Tidak ada jawaban dari Lail. Baiklah, Esok terus mengayuh sepedanya dengan semangat menuju rumah sakit. Dia sempat melewati kolam air mancur, kota Central Park. Berhenti sebentar tanpa turun dari sepeda, menatap landmark kota yang lenggang. 1 menit dia kembali melanjutkan perjalanan. Ibu Esok sedang menghabiskan semangkuk bubur saat mereka tiba. Perkenalkan, ini Lail, Bu. Aku bersamanya saat di dalam kapsul kereta, juga saat keluar lewat tangga darurat. Esok berkata riang. Lail juga menemaniku saat menemukan ibu di toko. Dia berteriak memanggil petugas yang menolong ibu. Selamat sore, Lail. Ibu Esok menyapa dengan suara pelan. Wajahnya sudah memerah, tidak sepucat saat ditemukan kemarin pagi. Lail mengangguk, balas menyapa.
Dia sejak tadi memperhatikan lamat-lamat ibu Esok. Usianya sekitar 45 tahun, rambutnya beruban, wajahnya lebih tua daripada usianya. Mungkin karena dia harus mengurus 5 anaknya sendiri, tatapan Lael terhenti saat tiba di kaki ibu Esok. 2 kaki itu diamputasi hingga paha. Lael menelan ludah, dia tidak tahu soal itu. Dokter tidak bisa menyelamatkan kaki ibuku, Esok berbisik. Harus diamputasi sebelum busuk. Lael menahan nafas, kehilangan 2 kaki. Itu menyedihkan sekali. Setidaknya ibu selamat, Esok tersenyum. Itu lebih dari cukup bagiku. Lael menatap jeri bagian bawah tubuh ibu Esok. Mereka tidak bisa lama menemani ibu Esok. Dokter hendak memeriksa kondisi terakhir hasil operasi. Lagi pula sebentar lagi malam, Esok berpamitan kepada ibunya. Mereka akan kembali ke tenda pengungsian. Mereka menaiki sepeda merah disiram matahari senja. Sepanjang jalan mereka lebih banyak diam. Esok mengayuh sepeda dengan riang. Mendapati ibunya telah siuman adalah kabar terbaik bagi Esok sejak gempa bumi 2 hari lalu. Sementara di jauh belakang, Lael tenggelam dengan pikirannya. Bertemu dengan ibu Esok yang kehilangan 2 kaki membuat Lael berpikir banyak. Dia seharusnya bisa lebih bersyukur. Setidaknya dia selamat tanpa kurang satu apapun. Dia jauh lebih beruntung. Ibu, ayah, dimanapun mereka berada sekarang, tidak ingin melihat dia patah semangat. Lael menatap rumput basah dan dedaunan pohon yang ditimpa cahaya senja. Dia menyeka pipinya. Bukankah ibunya selalu bilang dia anak yang kuat, sedangkan ayahnya selalu meyakinkan Lael adalah anak yang bisa diandalkan. Lael mengusap pipinya. Kejadian besar seperti itu selalu bisa membuat orang cepat dewasa. Mereka tidak bisa menghindar, tidak bisa melawan. Mereka hanya bisa memeluk semua kesedihan, memeluknya erat-erat, termasuk bagi anak perempuan usia 13 tahun. Lael dan Esok tiba di stadion saat matahari telah tenggelam. Kamu hanya diberi waktu 1 jam, Esok. Lihat sekarang, pukul berapa? Marinir yang berjaga di depan stadion terlihat jengkel. Aku minta maaf, kami terjebak hujan. Kalaupun kamu terjebak hujan, kamu tetap bisa pulang lebih cepat. Hah? Hujan tidak turun hingga sore. Petugas membutuhkan sepeda itu. Kalian pasti berkeliaran di kota. Kami tidak berkeliaran, kami menjenguk ibu Esok di rumah sakit. Kali ini Lael yang menjelaskan, melangkah maju di depan Esok yang masih memegang stang sepeda. Kami minta maaf, ini salahku. Aku berjanji tidak lagi pergi meninggalkan pengungsian tanpa izin. Aku juga berjanji akan membantu di sini. Marinir itu menghela nafas, menatap wajah Lael. Baik, kalian segera masuk. Sudah hampir jadwal makan malam. Tinggalkan sepedanya di sini. Lael dan Esok bergegas masuk sebelum marinir itu berubah pikiran. Kamu berhasil membuat marinir itu mengalah. Esok tertawa kecil. Aku pikir saat melihat wajah galaknya, dia tidak akan membiarkan kita menginap lagi di pengungsian. Mereka berjalan melintasi lorong-lorong tenda. Terima kasih banyak, Lael berkata pelan. Langkahnya terhenti. Esok menoleh ikut berhenti. Buat apa? Terima kasih banyak telah menjemputku dengan sepeda itu sebelum hujan turun. Juga terima kasih banyak telah memegang tasku kemarin di tangga darurat kereta. Mata Lael berkaca-kaca. Lupakan Lael, itu bukan apa-apa. Ayo, perutku lapar. Esok tersenyum, berbalik badan, melangkah di tengah keramaian penduduk yang bersiap antri mengambil makanan. Lael menatap punggung Esok, punggung anak laki-laki yang kelak amat dia sayangi. Pagi hari ketiga, debu kembali turun, hanya perlu 12 jam. Tingginya sudah sama seperti sebelum diguyur hujan kemarin siang, membuat kelabu seluruh kota. Udara semakin dingin. Lael memutuskan untuk meneladani apa yang dilakukan Esok di tempat pengungsian. Lael menawarkan diri membantu, mulai terbiasa dengan sekitar. Salah satu petugas dapur umum menerimanya bekerja, menyuruhnya mencuci piring, alat masak, panci, atau apapun yang bisa dia cuci. Diberikan sarung tangan dan sepatu bot. Lael bekerja di antara relawan lainnya. Esok sudah melakukan itu sejak hari pertama, mulai dari menawarkan membawa barang-barang, membagikan masker, bercakap-cakap dengan marinir, petugas kesehatan, dan menguping informasi. Dia belajar dengan cepat. Sebelum bencana gunung meletus, Esok adalah murid terbaik di sekolah. Setelah gempa baginya, stadion itu menjadi tempat belajar dan berpetualangan baru. Hari ketiga, menyadari Esok sangat suka dengan sepeda merah itu, marinir memberinya tugas sebagai kurir antar lokasi pengungsian. Ada banyak dokumen berita yang harus diantarkan ke 8 lokasi pengungsian. Jaringan komunikasi belum pulih, handle telki terbatas jaraknya. Tidak semua orang punya telepon satelit. Esok dengan sepeda merah bisa menjadi solusi sementara. Setiap sore saat tugasnya telah selesai, Esok memacu sepedanya ke rumah sakit, menjenguk ibunya. Kondisi ibunya membaik, tapi
tetap akan butuh waktu 3-4 minggu hingga ibunya bisa keluar dari rumah sakit. Luka operasi amputasinya belum kering. Dengan tugasnya sebagai kurir, esok bisa mengelilingi seluruh kota, melihat kerusakan lebih detail, juga menyaksikan pemakaman massal korban gempa bumi. Setiap hari ribuan tubuh ditemukan di bawah reruntuhan, harus segera dikuburkan. Alat berat bekerja 24 jam mengejar dan dikejar waktu, sebelum tubuh itu membusuk dan mendatangkan masalah baru. Malam hari setelah mengambil makan di dapur umum, esok baru bertemu Lail di tenda, bertanya kabarnya, apa yang dia lakukan sepanjang hari. Lail menunjukkan tangannya yang merah. Sepanjang hari dia mencuci panci. Tidak ada hal seru yang bisa diceritakan. Esok tertawa, lalu mengangguk. Gilirannya bercerita tentang perjalanannya mengirim informasi ke 2 pusat pengungsian. Pertama, aku ke pengungsian nomor 4 di halaman Century Mall. Parkiran mall disulap menjadi barisan tenda raksasa. Kamu pasti tahu mall itu, bukan? Lail mengangguk. Dia sering diajak ayahnya menonton film baru di sana. Mereka punya stok makanan lezat. Gudang supermarket mall itu menjadi dapur sementara. Mereka juga punya stok pakaian paling banyak, di antara dari reruntuhan tos serba mall. Sebentar. Esok meraih tasnya, mengeluarkan shawl dari wall. Untukmu, Lail, agar kamu tidak kedinginan. Lail menerimanya. Terima kasih. Coba tebak, di mana pusat pengungsian kedua yang aku datangi tadi siang? Esok berbinar-binar. Waterboom Park. Mereka mendirikan ratusan tenda di sana. Kita hanya punya reruntuhan stadion di sini. Di sana mereka punya beberapa wahana permainan yang masih bisa digunakan. Sayangnya, petugas melarang siapapun menaikinya. Lail menatap esok, berusaha membayangkan dunia fantasi itu sepertinya seru sekali. Pukul 9 malam setelah saling bercerita, mereka beranjak ke kasur tipis masing-masing. Saatnya tidur, sebagian besar penghuni tenda khusus anak-anak sudah tidur lelap. Anak-anak di situ kehilangan keluarga mereka dan tidak punya tempat bermalam. Tubuh Lail dan esok lelah. Mereka juga segera tidur nyenyak. Oke, cukup sampai di situ dulu aja episode 4 kali ini. See you.